Swakkhato Bhagavata Dhammo. Swakkhato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namassami. Dhammang Namassami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Sanghang Namami. Yamang mayang Bhagavantang saranang gata yono bhagavasattha yassa jamayang bhagavato dhammang lojema ime hisakhare hitang bhagavatang sasat dhammang sasawaka sanghang Abibu Jayama. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa Guru Agung kami. Dalam dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini, kami memuja Sang Bhagawa beserta dhamma dan sangha. Silakan duduk bersila atau bersimpuh. Annamayang Buddhassa Bhagavato Uppamaganamakarang Karomase. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Persujudan kepada Beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai terang sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada Beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai terang sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada Beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai terang sempurna oleh diri sendiri. Annamayang Saranagamanapadang Bhanamase. Buddham saranang gacchami. Dhammam saranang gacchami. Sangham saranang gacchami. Dutiyampi Buddham saranang gacchami. Dutiyampi Dhammam saranang gacchami. Dutiyampi Sangham saranang gacchami. Tatiyampi Buddham saranang gacchami. Tatiyampi Dhammam saranang gacchami. Tatiyampi Sangham saranang gacchami.
Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha, kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma, kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha, ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma, ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Andhamayang Buddha Nusatinayang Karomase Itipiso Bhagava Araha Samma Sambuddho Wiccacarana Sampanno Sugato Lokalihu Anuttaro Bodhisattva Masarati Satta Dewa Manusana Buddho Bhagavati. Karena itulah Sambhagawa, beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan kenibanan, pengetahuan segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang berberkah. Andhamayang Dhamma Nusatinayang Karomase Swahato Bhagavata Dhammo Sanditthiko Bhattaliko Ehipassiko Opanayiko Pancatangwe Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sambhagawa, terlihat amat jelas, tak berselang waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Andhamayang Sangha Nusatinayang Karomase Supatipanno Bhagavato Sawakasangho Ujjupatipanno Bhagavato Sawakasangho Nyayapatipanno Bhagavato Sawakasangho Samicipatipanno Bhagavato Sawakasangho Yatikan Catari Purisa Yuga Nika Bhapurisa Bhukana Esa Bhagavato Sawakasangho Ahuneyo Pahuneyo Dahineyo Anjalikaneyo Anuttaran Punya Ketan Lokasati. Sangga siswa Sambhagawa telah bertindak baik, Sangga siswa Sambhagawa telah bertindak lurus, Sangga siswa Sambhagawa telah bertindak benar, Sangga siswa Sambhagawa telah bertindak patuh. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangga siswa Sambhagawa, patut menerima pujaan, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia.
Pandamayang Satya Kiryagan Ayo Panamase Nahibe saranamanya Buddho me saranam vara Ete nasa jawajena Sodite hodusa bhaya Nahibe saranamanya Dhammo me saranam vara Ete nasa jawajena Sodite hodusa bhaya Nahibe saranamanya Sano me saranam vara Ete nasa jawajena Sodite hodusa bhaya. Tiada perlindungan lain bagiku, Sang Buddha pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Sanggalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Pandamayang Karaniya Metta Suttang Panamase Karaniya madhadosalena Yanta satan pada adisameja Sato ujuja sujuja Suwajoja samudrumana dimani Santo sakoja suharoja Apakijo jasa lahukaroti Santindriyo janipakoja Apagan bole suwananukidho Najanudra sama jare dinci Ye avinyo pare upadeyo Sukino wage mino hontu Sabe sata bhavantu sukhitata Ye ke cipanaputati Tasavata varawa anavasesa Bhikkhawaye mahatava Majjhimaya saka anukarula Bhikkhawaye jahaditha Ye jadure vasantiyamidhure Buddhavasan bhave siva Sate satta bhavantu sukhitata Namano paraniko brena Nadimane kata tacingan kanci Biaro sanam patir rasanya Nanyamanya sadukani ceya Mata yatha niyam
melakukan pengharapan untuk semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Demikian diulang dalam hati masing-masing hingga meditasi atau bawalan dinyatakan berakhir. Meditasi dilanjutkan. Suki Sapa Kawantu Suki Kata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Ya, selanjutnya adalah ketiga dari perwakilan peserta meditasi.
perdamaian Pancasila rakandang karo masih
Kalimat
Haleluya itu ya waktu, kala, waktu. Sama, ya sama-sama yang mendengarkan sama. Tapi mendengarkan sama pada waktu yang tepat. Artinya tepat itu bagaimana? Yaitu kesiapan hati. Jadi kalau seseorang mendengarkan sama tapi hatinya belum siap, ini namanya orang yang belum siap untuk mendengar. Jadi kesiapan batin ini penting. Kesiapan misalnya ya pikiran. Jadi kalau orang belum siap secara batinnya, mau dikasih pengertian seperti apapun tidak angkat, tidak mau menerima. Karena apa? Batinnya belum siap. Sama seperti halnya ada tanah kosong, rumputnya tinggi-tinggi, dan juga pohon-pohon yang lain banyak. Seandainya di ladang itu ditanami padi, kira-kira bisa tumbuh tidak? Ya bisa, mungkin tumbuh bisa, tapi belum tumbuh mati. Karena apa? Ladangnya belum disiapkan sedemikian rupa. Demikian pula batin kita, pikiran kita, jika belum siap diberi pengertian, tidak akan mampu menerima. Oleh karena itu, untuk mendengarkan dhamma yang dibabarkan oleh guru agung kita Buddha Gautama harus menyisihkan waktu untuk siap mendengar. Kalau bahasa sederhananya ya, apa itu saudara sekalian? Merawat jasmani itu berapa kali sehari? Merawat jasmani berapa kali sehari? 3 kali itu yang umumnya. Merawatnya sisiran rambutnya 1 hari berapa kali? Mandi berapa kali? Nah, merawat tubuh berapa kali? Pendek kata, kita ini habis waktunya untuk merawat jasmani. Menghabiskan waktu hanya merawat jasmani. Nanti tumbuh di mukanya jerawat 1 setetes. Nanti kalau keluar ubannya bolak-balik disemir. Gara-gara tidak mau terima, tapi sering mengatakan anicca. Begitu berubah anicca, tidak bisa terima. Ini mendengarkan dhamma tidak semata-mata merawat jasmani, merawat tubuh kita, tapi merawat hati kita. Jasmani butuh makanan, hati kita, pikiran kita juga butuh makanan. Orang yang mudah marah itu pertanda kurang vitamin. Apa yang kurang vitamin? Pikirannya. Orang yang mudah benci itu juga pertanda batinnya kurang vitamin. Orang yang mudah emosi, orang
itu. Arti agama kita terjemahkan sebagai kebenaran. Jadi kalau Bapak Ibu saudara sekalian mendengarkan hal-hal yang baik, yang menyejukkan, menenteramkan, yang harusnya cepat marah, cepat panas, kan jadi sejuk. Ini pentingnya kita mendengar. Tapi rintangannya orang mendengar agama apa? Satu, lapar. Sudah pada makan belum? Sebelum ini sudah makan belum? Belum, belum repot ini, susah. Jadi saat mendengar agama, perutnya keroncongan terus, ya susah mendengar, menolak terus berpikir terus saja susah. Betul. Suatu ketika di zaman Sang Buddha ada seorang brahmana. Dia seorang penggembala ungu, jadi menggembalakan ungu, dan tahu beliau Buddha kita Buddha utama itu di dekat tempat dia menggembalakan ungu. Suatu ketika lembunya ini hilang. Dia cari satu hari. Sudah cari, ketemu. Setelah ketemu lembunya, baru datang untuk mendengarkan agama. Saya tahu jika mana ini adalah belum makan, karena sekalian mencari peliharaan, mencari lembunya. Setelah sampai di hadapan Sang Buddha, ditanya, sudah makan belum? Dijawab belum. Karena belum, akhirnya menyuruh untuk memberikan makan dulu. Karena para guru kita pertama ini tahu juga dia juga sudah waktunya untuk menembuskan. Kalau diberi pengertian agama, dia yang menembuskan. Dari sekian banyak ini datang ada yang datang terlambat, karena Sang Buddha kan tahu, oh ini aja yang bisa mengerti agama, yang lainnya kopong kosong. Ya, mendengarkan apapun tidak mengerti. Tidak paham, karena yang sudah waktunya untuk menembus dhamma, ya ini penggembalaan. Tapi katanya telat, lapar, kalau lapar bagaimana mau mendengarkan? Mikir perutnya saja, bagaimana bisa memahami? Tidak sanggup untuk memahami. Akhirnya disuruh makan dengan baru beliau memulai pembakaran dhamma. Para pandai yang lain juga ragu. Biasanya kan juga tepat waktu itu tepat. Kasih damanya tepat. Kenapa? Karena menunggu. Karena dari sekian banyak itu ya penggembalaan yang memang akan mampu menembuskan. Di lapar. Kedua alasannya sakit. Mau dengarkan ceramah, matinya kuat. Kira-kira bisa? Untuk duduk begini susah. Jadi alasannya orang untuk mendengarkan. Mau mendengar ceramah, asam lambungnya kumat. Mau mendengarkan? Sehat saja tidak mau, apalagi asam lambungnya kumat. Sulit untuk bisa memahami. Oleh karena itu Anda beruntung masih muda, sehat, mau mendengar. Nah ini keberuntungan berkah. Banyak orang yang sakit, ini karena susah. Coba Bapak sekalian, karena para orang yang mau mendengar dengan mempersiapkan diri mentalnya, batinnya yang baik, itu akan mendapatkan manfaat yang besar. Karena
zaman Sang Buddha itu jika ingin memberikan dhamma ya dengan apa? Ya dengan cara mendengar. Walaupun zaman sekarang ini zaman sudah canggih, media-media sudah banyak, dengan cara orang menulis sudah banyak, tetapi tetap juga menggunakan cara mendengar. Kalau ketemu, saling sapa, bertanya, mendengarkan, ini tetap masih dipakai walaupun zaman sudah canggih. Kalau zaman Sang Buddha ini sifatnya memang apa? Kenapa? Kalau orang mendengar itu kan dibutuhkan satu pengingatan yang baik, dibutuhkan semangat, dibutuhkan kepandaian. Maka zaman sekarang kan hal seperti ini dibuat permainan. Permainannya permainan berantai, pesan berantai. Nah, nanti pesan berantai disampaikan apa, nanti yang sampai sana apa, nggak nyambung. Tapi kalau ingatannya bagus, dikasih pesan apa, disampaikan benar juga. Jadi pentingnya kesiapan hati. Ibu bapak saudara sekalian, ada satu kata yang sering juga rujukan, ya, yaitu namanya sawaka. Sawaka itu artinya apa? Sawaka itu mendengar. Tapi sawaka itu ya terdengar. Artinya apa? Walaupun kita ini belum menjadi orang suci, tapi kalau kita sering mendengar, banyak mendengar, ini mendapatkan manfaat yang zaman Sang Buddha itu banyak yang mendapat manfaat ya dari apa? Dari mendengar. Oleh itulah dikatakan orang yang banyak mendengar. Kalau zaman dulu ada orang yang pandai. Di orang yang dikatakan pandai itu kan apa? Banyak mendengar. Kalau sekarang begitu banyak mendengar, banyak gosip. Nah, itu lain cerita. Apa yang didengar? Yang didengar yaitu tentang empat kebenaran ayat. Karena itu hubungannya dengan seorang Buddha. Karena dalam agama Buddha tujuan kita kan agar bebas dari duka. Apa yang perlu didengar diulang-ulang? Empat kebenaran ayat. Empat kebenaran ayat berarti empat. Satu. Yang pertama duka. Dua. Namanya duka samudaya. Duka samudaya itu bukan sebab. Samudaya itu jadi nomor dua, kemunculan duka. Duka ini ada kemunculannya. Namanya duka samudaya. Bukan sebab, tapi kemunculan. Kita lahir itu munculnya duka. Jadi kalau Anda semua kepengen tidak duka, jangan lahir. Tapi sekarang sudah lahir kan? Sekarang sudah lahir, mau bagaimana? Maka kita setelah lahir akan mengalami yang namanya tua. Setelah tua, sakit. Setelah sakit, mati. Nah, kita bicara soal mati pada takut semua. Setelah mati, lahir lagi. Itu lahir
tua, bahkan sebelum tua sudah mati. Gimana? Setelah mati, lahir lagi, terus berputar. Ini namanya wata samsara. Lingkar perjalanan mutar terus. Anda pernah lahir? Pernah lahir? Nah, pernah meninggal? Pernah meninggal? Terus waktu kalau belum pernah meninggal terus lahir dari mana? Dari Gunung Merapi. Ya? Justru karena pernah lahir berarti pertanda pernah meninggal. Kalau pernah lahir, kapan lahirnya? Pas saat di kandungan tahu? Pas keluar dari kandungan tahu? Siapa yang katakan nggak tahu? Kenapa tahu kalau lahir? Dikasih tahu apa-apa? Ayo tahu, coba kalau nggak dikasih tahu. Tahu tidak? Kenyataannya juga tidak tahu. Sama halnya, pernah meninggal? Pernah belum? Belum. Tapi kenyataannya kita juga pernah meninggal. Karena pernah meninggal, berarti kita pernah lahir. Kan tadi baru sampaikan, begitu meninggal, lahir lagi. Begitu lahir, coba sakit, mati. Ini kan ada sebabnya semua. Kemunculannya itu ada sebabnya, duka sama. Yang ketiga, lenyapnya. Nah, yang keempat, jalan menuju lenyapnya. Nah, ini adalah 4 kebenaran kaya. Kali malam ini tidak membahas tentang itu. Tapi ini perlu tahu duka, kemunculan duka, duka, jalan menuju lenyapnya duka. Ini 4 kebenaran kaya perlu sering-sering direnungkan, ambil dipelajari. Lahir, tua, sakit, mati, bertemu dengan orang yang dibenci, berpisah dengan yang dicinta, tidak tercapai keinginannya. Semua ini adalah duka. Dan di mana saja berlaku. Itu kita sering merenungkan setelah mendengar. Maka ada juga namanya sawaka Buddha. Sawaka Buddha itu ada yaitu tadi mempelajari ajaran yang masih berlaku. Nah, Anda semua ini nanti kalau bisa sempurna menjadi Buddha juga, namanya sawaka Buddha. Sawaka artinya apa? Mendengar. Dan ada kata namanya sapunisa. Sapunisa adalah mereka-mereka yang telah suci. Kalau sawaka ya belum suci. Walaupun belum suci, mendengar dhamma dan mau mempraktekkan dhamma, ini menjadi sawaka. Kalau nanti sampai menjadi Buddha, namanya adalah sawaka Buddha. Arahan tanpa sawaka Buddha. Karena kepada Buddha, sawaka Buddha sama Buddha. Di Buddha itu apa? Buddha lah mereka yang telah mencapai pencapaian sempurna dengan kemampuan sendiri. Nah, kalau seorang Buddha itu memiliki 3 sifat luhur, yaitu kebijaksanaannya sempurna, kesuciannya sempurna, dan belas kasihnya sempurna. Dan 3 ini sering dibuat rumah. Bulan rupa ini adalah sebenarnya mewujudkan 3 sifat luhur ini dari seorang sama sambuddha yang sama, yang maha karuna diwujudkan awal Buddhiswara itu. Awal Buddhiswara itu bahasa Sanskerta. Kalau bahasa dari Tiongkoknya sana namanya Wadim itu.
ini faktor bahasa. Ini Bapak ini maha karuna. Nanti dari kesuciannya, nah ini udah pertama dari kebijaksanaannya, nah dari Wajrapani. Tiga-tiganya itu satu, bukan yang lain. Nah, tapi sekarang sudah dipahami sedemikian rupa, sudah berbeda lagi. Gitu. Oleh karena itu kita harus belajar. Karena seorang sama juga itu memiliki tiga sifat itu. Kalau bahasa Palinya itu hanya suci, kesucian sempurna, mahakannya kebijaksanaannya sempurna, maha karuna belas kasihnya sempurna. Tetapi untuk memahami kesucian dan kebijaksanaan itu butuh kesiapan batin yang lebih tinggi. Bagi orang-orang awam yang paling mudah mengerti maha karuna lebih mudah. Tapi kalau membahas tentang kebijaksanaan, membahas tentang kesucian, berat. Maka yang lebih populer adalah yang lebih populer, ya itu karena mewakili maha karuna itu lebih mudah. Kalau menjelaskan tentang kebijaksanaan, kesucian, sampai rambutnya ubanan bentar, pusing. Makanya yang paling mudah ya itu tadi maha karuna, berbagi. Itu paling gampang. Jadi ada rupanya, puja-puja, macam-macam itu sudah lagi. Ini dari tiga sifat mulut itu sering dibacakan. Tadi di awal sudah dibacakan. Bapak Ibu sudah sekalian menyatakan namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Berkahnya itu apa? Memiliki berkah dan arti tiga sifat mulut. Setelah memiliki tiga sifat mulut ini, berbagi. Bapak Ibu mau berbagi karena Bapak Ibu punya kalau barang ya karena punya barang, maka mau berbagi barang. Karena orang itu memahami dhamma, maka berbagi dhamma. Atau nggak punya apa, gimana yang mau berbagi? Berberkah, karena memiliki berkah. Karena beliau memiliki berkah, maka beliau memberikan berkah. Berkahnya apa? Dhamma itu yang dibawakan. Makanya mendengarkan dhamma tepat pada waktunya merupakan berkah. Kalau kita siap mau mendengar, atau nggak siap ya bukan berkah, malah bencana. Dikasih dhamma, tidak suka atau marah-marah. Sesuatu yang benar dianggap buruk. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita mendengar. Karena guru kita ini membawakan dhamma untuk mengubah cara berpikir kita. Dari berpikir yang tidak baik menjadi baik, setelah baik supaya nanti tingkatnya lagi menjadi luhur. Jadi yang harus ditinggalkan itu tidak hanya yang jelek-jelek, tapi yang baik pun suatu ketika harus ditinggal. Harus dilepas juga supaya menjadi lebih luhur. Kalau sudah menjadi luhur itu kita tidak terjebak pada namanya baik, buruk, suka, duka. Jadi misalnya nanti kalau Anda semua sudah menjadi luhur, ada orang menjelek-jelekan, ya biasa saja. Tidak usah terlalu kecewa. Kalau ada yang memuji, ya biasa saja. Tapi kalau kita umumnya, kalau dipuji, besar kepala. Kalau dikritik sedikit saja, stresnya 3 bulan. Jadi pertanda kita belum bisa menerima.
belum bahasa kalau sering dipakai itu ya belum seimbang, masih mudah goyah. Oleh karena itu setelah kita mendengar, kita praktek. Praktek dari mana? Dari apa yang Anda semua dengar. Yang bisa dipraktekkan, praktekkan. Sebab dhamma itulah indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Setelah mendengar harus dipraktekkan. Tapi kan Anda semua memohon tuntunan 5 sila. Nah, 5 sila ini sudah dipraktekkan. Untuk apa dipraktekkan? Untuk mengikis yang namanya 5 nikwarana, 5 penghalang, 5 pembendung. Namanya 5 nikwarana, nikwarana 5. Apa saja? 1. Kama canda, KAMACHANDA. 2. Biak pada. 3. Tina Mida. 4. Udgaja Ubuja. Dan kelima Wicikicca. Ini namanya 5 pembendung. Kama canda itu apa artinya? Kegemaran akan nafsu indria. Indria kita ada berapa? Indria kita ada berapa? Ada berapa? Ya, jawab yang keras. Ada 56. Ada berapa? Indria kita ada 6. Sebutkan 1. Hidung, telinga, mulut, kulit. 6. Ya, oke. Ini 6 indria kita. Dari ke-6 ini kesenangannya sama atau berbeda? Wah, ternyata kesenangannya pun berbeda-beda. Mata ingin melihat yang indah-indah, telinga maunya yang merdu, mulut maunya yang enak-enak, terus hidung maunya bau yang harum, kulit maunya yang lembut, batin, pikiran, ya, ini kemauannya sendiri-sendiri. Maka sering juga disebut dengan perumpamaan analogi dunia. Jadi 6 ini diumpamakan seperti binatang. Kalau bahasa paling itu namanya takpana. Takpana itu ya 6 makhluk. Tak 6 panah yang makhluk. Kan ada panah, tipasa. Panah itu makhluk. Jadi 6 makhluk. Dan 6 makhluk itu apa saja? 1 monyet, burung, buaya, ya, ular, serigala, dan anjing. 6 binatang ini kalau ekornya disatukan, diikat, kira-kira bagaimana? Setelah diikat, dilepas, kira-kira bagaimana? Dia akan mencari kesukaannya masing-masing. Kesukaan monyet apa? Lari sesuai kesukaan dia. Buaya mau lari sesuai kesukaan dia. Anjing ya akan lari sesuai kesukaan dia. Ini jadi kelima, keenam nafsu indria punya kecenderungan masing-masing. Itu digambarkan seperti 6 binatang diikat ekornya, udah itu akan nanti
lari sesuai dengan kesukaannya masing-masing. Sama halnya, mata maunya sendiri. Betul. Untuk cari kesukaannya sendiri, hidup dan mencari kesukaannya sendiri. Maka begitu bau busuk, langsung tutup hidungnya. Melihat yang tidak sesuai, tutup mata. Karena maunya kan yang baik-baik. Pak, kalau kita memahami lagi, ada sesuatu yang kita lihat yang baik saja. Yang kita dengar yang bagus-bagus saja. Tidak ada. Kalau misalnya mendengar yang tidak baik, dilepas saja. Ini mengenai kama tangga, di kegemaran akan nafsu indria. Kedua, dia pada itu kegeraman. Orang itu sudah geram, itu melebihi dari kebencian. Itu kebencian kita berapa? Geram itu sampai bertahan itu. Pernah belum? Ini namanya dia pada kegeraman. Yang ketiga, tina mida. Jadi kalau orang itu kecenderungan sendiri untuk mendengarkan agama juga susah. Mempunyai misalnya kegeraman mendengarkan agama bisa kira-kira? Tidak bisa. Kegemaran karena indria mau datang mendengarkan agama tidak mungkin. Biasanya kalau jam sekian lagi nomor apa? Apalagi berseri paling bagus. Wah, terkalahkan karena nafsu indrianya itu mengalahkan. Ketiga, tina mida. Ada yang namanya tina? Kan bagus namanya. Ada yang namanya tina? Nah, tina mida. Tina itu kelesuan, mida kengantukan. Jadi saat mendengarkan jamaah lesu ngantuk. Itu mau diceramain apapun nggak sanggup menurut. Tidak mampu mengerti. Tapi kondisinya lesu ngantuk. Tapi tadi lihat ini semangat. Nggak tahu semangatnya semangat mendengar atau semangat apa. Ini tina bisa. Kan nanti dikasih nama itu tina. Lesu terus. Yang keempat adalah udacak kukucak. Jadi kalau orang memiliki hal ini juga susah untuk mendengarkan agama. Udacak kukucak itu kerisauan, kukucak kesesalan. Sudah risau, kesal, sudah datang ke sini menyesal. Buat apa saya diajak ke sini? Gara-gara dua. Setelah sampai menyesal, sudah risau. Kalau menyesal itu sudah gabungannya. Sudah risau, susah lagi, lama lagi di ceramahnya. Udah, nggak akan bisa nangkap. Kalau sudah seperti itu, yang kelima akhirnya terjadi namanya wicikicca. Wicikicca artinya apa? Keraguan. Akhirnya muncul ragu. Kenapa? Risau. Kerisauan, kesesalan. Kenapa ada kerisauan, kesesalan? Karena ada kelesuan dan kengantukan. Kenapa ada kelesuan dan kengantukan? Ya karena ada juga kegeraman. Kenapa muncul kegeraman? Karena ada kegemaran terhadap nafsu indria. Itu. Nanti ragu-ragu tentang apa? Ragu-ragu ini gambarnya benar atau tidak, sang Buddha itu ada atau tidak, ya, sangga itu ada atau tidak, saya berbuat baik seperti ini bermanfaat atau tidak. Itu ada 8 macam wicikicca keraguan. Coba bayangkan mengarahnya ke mana-mana tuh. Karena orang zaman sekarang ini sebenarnya seperti tadi siang tadi sampaikan
kita beragama Buddha, sesungguhnya kita bukan beragama Buddha. Agama laik dan sakral. Karena umumnya mengikuti yang banyak, kalau ada yang banyak mengikuti, ikut. Kalau tidak terkenal, tidak mau ikut. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, agama apa? Agama apa? Agama medsos, like dan subscribe itu. Makanya begitu yang terkenal, wah diikuti terus. Tapi begitu nanti sudah tidak terkenal, lesu lagi. Jadi karena Bapak Ibu agamanya agama sakral. Begitu ya. Oleh karena itu kita mendengar harus menggunakan dicerna baik-baik. Jangan sampai apa yang didengar ditelan. Jangan sampai yang didengar ditelan mentah-mentah. Ditelan mentah-mentah itu salah. Yang benar itu ditelan matang-matang. Jangan ditelan mentah-mentah, bahaya. Yang benar ditelan matang-matang. Kalau sudah matang, baru ditelan. Masih mentah, ditelan. Pisang mentah, ditelan. Nanas mentah, ditelan. Mangga mentah, ditelan. Sudah matang, baru ditelan. Sama halnya mendengarkan firman harus direnungkan dengan baik. Jangan asal terima saja. Bisa saja yang kami sampaikan ini kan walaupun benar, tetapi belum tentu Anda bisa menerima. Ini tidak apa-apa, lewatkan. Karena memang belum masuk. Yang penting mau mendengar, mau direnungkan, ini sudah sangat bagus. Tapi gunakanlah pengertian. Dicerna, direnungkan dengan baik-baik. Supaya apa? Ya kan kita mendengar itu nanti bisa bermanfaat. Karena tidak sedikit orang yang dulu belum mengenal agama Buddha masih santai. Setelah mengenal agama Buddha malah jadi khawatir, cemas, takut. Apakah guru-guru kita sudah utama itu menakut-nakuti orang? Justru beliau itu membangkitkan orang untuk praktek. Kalau Anda setelah mendengar agama justru jadi khawatir, takut, cemas, pertanda salah menerima. Ini ada sesuatu yang keliru yang diterima. Wah, yang menyampaikan kan orang begini, berarti ya walaupun yang menyampaikan siapapun, kalau kita salah menerima, tetap salah. Karena intinya kan kita yang keliru menerima, keliru mendengar. Sudah dengar, nangkepnya keliru. Itu berbahaya. Merugikan siapa? Merugikan diri kita sendiri. Oleh itu harus banyak mendengar. Setelah mendengar, sering-sering lagi renungkan. Ini penting, perenungan itu penting. Ya, kalau bahasa yang sederhana, kalau kita makan ya harus hidupnya. Kalau menurut dokter harus hidupnya berapa kali? Ada dokter di sini? Harus hidupnya berapa kali? 32 kali. Itu kata dokter. Tapi saya percaya belum pernah yang punya 32 kali. Paling 2 kali langsung masuk perut. Nah, sampai 32 kali. Terus sampai 32 kali berulang. Satu piring itu berapa lama? Kenyataannya baru punya sekali itu masuk perut. Sampai 32 kali. Nah, inilah pentingnya kita banyak mendengar. Karena dari mendengar itu kita bisa praktek, dilanjutkan praktek, belajar dan praktek. Di YouTube bisa belajar, kita jarang dengar. Ya, nguping-nguping dulu, karena bagaimana, kok saya cocok, akhirnya belajar.
belajar di situ. Setelah belajar akhirnya praktek. Ini yang semua misalnya banyak yang dari UIB saat belum lulus di sekolah menengah atas kan dengar-dengar dulu UIB bagaimana, kan? Ini mendengar dulu. Setelah mendengar, kadang banyak temannya di sana, terus setelah masuk, kok nggak cocok ini? Kakek coba lebih baik desain saja. Karena cuma mendengar, nggak diselidik dengan teliti. Sama halnya kita mendengarkan agama. Bapak Ibu harus menggunakan pengertian. Kenapa? Ya kita memang masih belajar semua. Yang telah dibawa kita sampaikan kalena masalah. Mendengarkan agama tepat pada waktunya. Artinya tepat pada waktunya, siapkan batin dengan baik. Jangan asal mendengar. Kalau sudah mendengar, difilter. Asal mendengar, terima apa adanya. Belum tentu baik. Belum tentu baik bagi Anda. Karena kemampuan kita kan tentu. Sering ditanyakan menjadi jujur baik dulu. Baik dulu. Baik, aku suruh jadi jujur. Ayo. Nah, itulah. Ngomongnya baik, tapi suruh jadi jujur. Gratis gak pakai uang. Tidak dibungkut ya. Tapi belum tentu. Karena apa? Yang kesiapan batin saudara juga tidak. Sesuatu yang baik, tapi kita belum siap secara mental. Ya, nanti kalau yang mau seperti itu bilangkan saja ya. Yang laki-laki ya. Ini yang latihan Pancasila minggu ini cuma berenam, laki-lakinya 1, perempuannya 5. Tapi sekarang ini banyak yang latihan, banyak yang perempuan-perempuan. Waktu di GC Asaka di Borobudur juga begitu. Itu dari 1.750 orang peserta, paling banyak perempuan. Di 1 banding berapa? Ada tahu, mungkin sudah puas dari laki-laki yang tidak mau laki. Ya, terakhir, mari kita sambil mendengar, sambil merenungkan apa yang bisa dipraktekkan, sehingga dalam menjalani kehidupan sehari-hari saat sekarang ini mendapatkan manfaat. Itu yang kita sebagai berkah, karena kita telah mempraktekkan. Semoga selalu maju teman-teman. Semoga bisa kita hibur, satu sama teman-teman. Ya, baik. Tadi telah disampaikan oleh Ibu Gubernur Mapera di sana pada kesempatan malam hari ini. Kami berikan kesempatan bagi orang tua yang berada di sini untuk berbakti, untuk bertanya. Mungkin ada yang mau ditanyakan apa yang telah Bante sampaikan tadi, mungkin ada yang belum jelas. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Nanti dari panitia akan menyerahkan mic-nya. Silakan diberi kesempatan untuk bertanya.
sedikit yang ingin saya tanyakan ini. Tadi Bante kan telah menyampaikan bahwa mendengar nama pada saat sesuai. Setelah kita mendengarkan nama, dan kita bukan hanya mendengar saja, tapi kalau bisa mempraktikkan nama itu sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan, mungkin kebetulan di sini juga banyak adik-adik mahasiswa yang baru masuk. Ketika kita akan mempraktikkan sama ajaran Buddha terutama ini, dari mana dulu yang harus kita lakukan Bante untuk mempraktikkan ajaran Buddha sendiri? Ya, tadi sudah disampaikan. Dari mana saja? Yang penting itu dipahami sesuatu hal yang baik. Artinya baik itu apa? Kriteria baik itu apa? Karena ini kadang-kadang beda-beda, pemahaman tentang baik kan beda-beda. Sekarang baru tanya, kriteria baik itu apa? Kata jawab, tadi jawab sendiri. Nah, artinya kriteria baik itu adalah mengikis pengotor batin. Misalnya kebenciannya berkurang, keserakahannya berkurang, kebodohannya berkurang, itu baik. Kalau menambah hal buruk ya tidak baik, sudah tidak baik. Karena ukuran baik itu kan beda. Misalnya mudah mudi, kalau misalnya temannya sering bantu, itu padahal itu menambah keserakahan, menambah hal-hal yang buruk yang lain. Maka dikatakan kusala itu ya kalau bisa mengikis hal-hal buruk, akan sangat melenyapkan hal-hal buruk. Jadi kalau misalnya praktek dari mana yang bisa dimengerti dari mana? Oleh karena itu seseorang yang mau mempraktekkan itu kan akhirnya muncul yang namanya kebijaksanaan kepada. Itu kan ada namanya sutta mayapana. Jadi sutta mayapana itu kebijaksanaan yang muncul dari apa? Dari mendengar. Jadi kebijaksanaan dari mendengar itu kalau Bapak Ibu sudah mengerti dengan baik, itu juga termasuk sudah mendapat manfaat. Kedua, cinta mayapanya atau cita mayapanya. Cita mayapanya kebijaksanaan dari pemikiran. Di pikirannya yang awalnya tidak baik jadi baik. Dan yang ketiga adalah bawana mayapanya. Bawana itu pengembangan, tepatnya yang cita bawana itu. Cita itu batin, bawana pengembangan, dari pengembangan batin. Jadi kebijaksanaan yang diawali dari olah batin, pengembangan batin. Nah, itu bisa dari sutta mayapanya, ya, cita mayapanya atau bawana mayapanya. Kan orang yang meditasi harus dia mengenal, nah dia berpikir, memahami, baca, atau dari mendengar, nah, dia praktek. Ada tiga hal itu, sutta mayapanya, cita mayapanya, dan bawana mayapanya. Kan kita memahaminya kan bisa dari mendengar, ya, sering merenungkan sendiri, begitu mendengar, direnungkan, setelah direnungkan dipraktekkan. Nah, yang dari sutta mayapanya itu ya mendengar, dipraktekkan. Kedua, dari olah batin kita sendiri. Jadi setelah mendengar suara, tahu ini, wah, kalau ini bagaimana, kalau ini bagaimana, diulah batin. Dari pemikirannya itu akan tahu ini benar atau salah. Dan dari bawana mayapanya yang ketiga. Ya, kita semua tahu sendiri dari mana itu. Nah, misalnya Pak Budi dulunya mengenal agama Buddha dari mana tuh? Kalau Budi dulu ya mengenal agama Buddha itu bisa baca Parika itu waktu kecil, nggak pernah
Cuma ikut-ikutan, orang tua, pejabat ikut. Membaca tulisannya seperti apa tidak pernah. Tapi parita yang tadi dibaca akhirnya hafal juga. Hafal karena apa? Sering mendengar. Jadi walaupun nggak tahu, kadang ikut-ikutan saja sambil tutup mata. Karena mereka tahu, hafal sendiri sering. Tetapi walaupun sudah hafal, kalau tidak diulang, lama-lama hilang juga. Ini kan dari mendengar tahu. Oh ini bacanya salah, ini benar, tahu juga dari mendengar. Setelah mendengar diulang dibandingkan. Kira-kira demikian. Ya, Baik, oke. Terima kasih teman-teman atas jawabannya. Dan silakan masih ada beberapa menit lagi. Barangkali ada yang ingin ditanyakan dari adik-adik mahasiswa barangkali. Ada? Izin berarti mengatakan bahwa soal makna itu juga mencapainya dari mendengar. Bisa dijelaskan? Yang mana dalam sultan itu apa? Sultan itu mendengar penembusan tentang empat kebenaran tadi. Jadi kalau misalnya kita bisa menembus empat kebenaran tadi, itu bisa menjadi namanya sultan hati. Itu dari mana? Penembusan tentang empat kebenaran. Kalau kita kan belum menghafal, belum menembus. Tahu ada duka, tapi kalau saat keluarga kita sakit, sedih kita sudah tahu hidup duka, itu ada keluarga yang sakit, sedih itu namanya kita ya baru apa? Belum menembus. Itu baru sakit, nanti ada keluarga kita yang meninggal, usah cemas. Inilah yang menunjukkan empat kebenaran Arya. Maka dikatakan Sattari, Arya, Sattari. Sattari itu empat, Arya itu ya Arya. Dan diterjemahkan empat kebenaran mulia. Kemudian empat kebenaran Arya itu Arya itu orang suci. Kebenarannya bagi orang suci. Kita yang belum suci itu ya belum memahami, belum menembus. Tapi sudah menembus, jadi sopan pasti. Karena itu kan penembusan dengan empat kebenaran. Nah, kita kan berapa, tapi begitu pulang lupa. Ya, begini. Ya. Lagi. Udah. Ya, untuk mengatasi dalam praktek itu sesungguhnya kan dibutuhkan 3 hal. Kemarin saya sampaikan juga sih. Jadi 3 itu perlu dilatih. Apa saja? Satu adalah hati. Hati itu bahasanya yang lain ada namanya wiriya. Wiriya itu semangat. Semangatnya ada 4 macam hal. Mencegah hal-hal buruk untuk berbagai. Kalau sudah ada, dikikis, diletakkan.
Ketiga, memunculkan hal-hal baik dalam hidup. Dan kalau sudah ada yang baik, diulang-ulang. Ini 4 kali namanya orang yang punya wirya, punya semangat. Namanya kata tiga. Yang kedua adalah sampajana. Sampajana itu kebijaksanaan. Artinya kebijaksanaan itu tahu dengan jelas, dengan istimewa. Sampajana artinya kebijaksanaan itu. Dan yang ketiga adalah satima. Satima itu pengingatan. Jadi punya pengingatan yang baik dan benar, punya kebijaksanaan, punya semangat. Orang punya semangat kan lesu, ngantuk, hilang. Makanya kalau orang kerja dengan penuh semangat, kadang-kadang lupa makan. Karena saking semangatnya. Tapi kalau dia tidak punya semangat, yang harusnya bisa dikerjakan, mengeluh, tidak bisa terus. Karena tidak punya semangat. Tapi semangat di sini ya semangat mengikis hal-hal buruk dalam hati. Itu 3 hal saling berkaitan satu sama lain. Kan punya pengingatan, tentu punya kebijaksanaan. Didukung oleh kebijaksanaan. Bisa punya kebijaksanaan karena punya semangat juga. Jadi semangat, kebijaksanaan dan pengingatan saling mendukung satu sama lain. Itu orang misalnya punya kebutuhan, kalau dia punya semangat, mendengar keras-kerasnya lama-lama kan hilang. Kesesalan, ya, kerisauan, kesesalan, lama-lama ya kan sudah tahu, oh ternyata saya ini salah. Setelah banyak mendengar, dan jangan lupa setelah mendengar kan harus belajar dan praktek. Hanya di sana, kata bapak ini mendengar sebagai adalah titik awal untuk belajar dan praktek. Kalau kita nggak mengerti apa-apa, bagaimana mau belajar lagi? Begitu kita mendengar, tertarik, mendengar lagi, belajar lagi. Dan setelah belajar harus ada perjalanan ini kita akan tahu. Kalau hubungannya tadi sudah disampaikan, ditanyakan juga pakai dari mana? Nah, dari mana saja bisa kita lakukan itu sesuatu yang bermanfaat berguna demi menuju pencapaian. Ya, oke. Jadi, ada itu. Ya. Tadi kan ada bahwa tadi ada yang mengatakan lahir itu adalah sebuah doa. Dan sekarang kita sebagai seorang umat Buddha, apakah ada pilihan untuk tidak dilahirkan lagi? Ada. Justru Sang Buddha itu menunjukkan supaya kita tidak lahir lagi. Gimana caranya? Nah ini caranya. Wah ini caranya ya kita latihan untuk melenyapkan pengatur hati. Sekarang akar keburukan kita loba, dosa, muha. Loba itu keserakahan, dosa itu kebencian, muha keburukan hati. Loba, dosa, muha ini masih ada tidak? Masih ada? Ya kalau masih ada, lain lagi. Supaya tidak lahir orang bagaimana dia 3 akar keburukan ini terjadi. Kalau bisa melenyapkan 3 akar keburukan, nanti kan anak cucunya akar keburukan, baik itu lenyapkan. Ada kemarahan, suka tersinggung, iri hati, suka membanding-bandingkan, itu bagian dari anak cucunya loba, dosa, muha. Kalau ini lenyap, ya sudah, tidak akan lahir di manapun juga. Kalau teman-teman batin kita masih banyak, ya masih akan lahir lagi, tua, sakit, mati, betul meninggal, lahir lagi. Begitu? Ya, sempurna.
nanti menjalankan jalan utama berunsur 8 atau untuk melenyapkan pengotor batin. Kalau kita selama masih punya pengotor batin akan lahir lagi, begitu meninggal lahir lagi, begitu lahir ya tua sakit, mati lagi. Itu kan berputar-putar. Maka dikatakan mata samsara, lingkar perjalanan. Mutar terus. Kalau kita muter terus sampai tidak gagal. Sampai tidak muter terus. Sampai tapi kenyataannya kita senang muter. Maka banyak ya, wah saya kepingin lahir di surga, wah saya kepingin lahir jadi manusia lagi. Berarti ini pertanda kita belum puas menderita. Karena belum puas menderita, kemudian muter lagi. Sudah puas belum menderitanya? Ya. Nah, kalau sudah puas menderita, ya berjuang. Siapa tahu besok bisa melenyapkan pengotor batin. Kalau sudah lenyap seluruh pengotor batinnya, jadi arahanta, dan arahanta tidak akan terlahir di rahim manapun juga. Terus kalau nggak lahir di rahim manapun juga, di 31 tahun terlahirnya di mana? Juga lahir di mana? Itu tingkatnya tingkat utara, sudah tingkat tinggi. Harus tanyanya sama Pak Suhermo. Kemarin ditanyakan, tanyanya tingkat tinggi kemarin. Jadi tanya sama Pak Suhermo ya. Sebenarnya sudah bahas panjang lebar, sudah manggut-manggut. Makanya kalau mau itu ikut apa sila nanti harus dibahas tuh. Ini para mahasiswa UIP yang mau ikut apa sila boleh tuh. Jadi dibahas, sebenarnya dikasih pelajaran. Kalau cuma mendengar ceramah ini singkat. Ya, kalau berminat silakan. Jumat datang, Sabtu, Minggu malam. Siapa mau lanjut boleh. Siapa berminat daftar. Tapi harus diikuti aturan sini, jangan main sendiri, aturan sendiri. Kalau sama sila, salah tengah hari dikatakan. Saya tidak makan, tapi di pokok saya belum makan, ada makan. Nah, pokok namanya bukan sama sila. Ya, demikian. Ya, terima kasih. Ditutup. Sudah lesu ngantuk semua, lapar ada belum makan sih. Ya baik, terima kasih dan mungkin atas penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan pada kesempatan malam hari ini. Ya, tentu selanjutnya adalah melakukan penghormatan kepada yang hadir. Mari kita berbentuk dan kembali akan diawali dengan orasi. Sa